ta'ala al-jannata bila hisabin wala adab. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah pada hari Jumat yang mulia ini kita selalu meningkatkan usaha setiap saat, setiap keadaan, siang, malam, pagi, sore, semakin tambah dekat kepada Allah, semakin tambah tunduk dan patuh dengan perintah-perintah Allah, dan semakin menjadi hamba Allah yang sangat menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, sehingga tidaklah kita ini tambah umur kita kecuali tambah takwa kita kepada Allah. Tidaklah kita ini tambah tua kecuali tambah patuh dan tunduk kepada Allah. Karena harus mesti kita pahami bahwa sesungguhnya kita ini dalam perjalanan sowan menghadap kepada Allah. Manusia diciptakan mulai dari alam ruh. Di sana seluruh nyawa manusia telah dikumpulkan oleh Allah. Tidak ada satu nyawa pun yang tercecer pada saat itu. Kemudian Allah sekaligus minta persaksian seluruh nyawa ini. Alastu birabbikum. Dan ini ditulis di dalam Al-Quran supaya manusia itu ngerti sejarah kehidupan awal sampai nanti akhirnya itu seperti apa. Supaya manusia ini tidak mereka-reka, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, saya harus ikut siapa hidup ini. Hadirin, kita ini akan bertanggung jawab atas perilaku, tindakan, sikap, ucapan kita masing-masing di hadapan Allah. Dan kita harus bertanggung jawab perbuatan-perbuatan kita ini. Karena perbuatan kita ini dampaknya ini adalah selamanya. Kalau baik itu apa? Baik ya sesuai dengan pesanan Allah, sesuai dengan perintah-perintah Allah. Karena yang tahu baik itu Allah. Manusia ini gak tahu apa-apa sebetulnya. Manusia ini tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tindakan-tindakan yang menyebabkan manusia ini selamat, bahagia. Manusia ini aslinya tidak tahu. Sehingga manusia ini, hadirin, kalau tidak mengikuti perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah, maka manusia ini dipastikan nanti akan celaka. Karena manusia ini tidak banyak sekali hal-hal yang tidak tahu. Jangankan di luar dirinya, dalam dirinya saja banyak yang tidak tahu. Kita ini katanya punya otak, tapi otak kita itu bagaimana? Kerjanya seperti apa? Terus bentuknya bagaimana? Gambar mungkin tahu. Atau Pak Dokter juga mungkin juga menerangkan. Tetapi seperti apa kerjanya? Bagaimana otak itu? Kok bisa menghafal begini begitu? Manusia punya jantung, dan jantung itu dalam diri kita. Kita pun juga tidak tahu. Kita punya darah, punya ginjal, punya paru-paru, banyak di dalam diri kita. Kebesaran Allah, kudratullah berjalan setiap detik, setiap saat. Itu pun kadang-kadang kita tidak tahu, dan banyak tidak tahu. Apalagi perkara-perkara yang di luar diri kita, kejadian-kejadian yang akan terjadi di luar diri kita, kejadian yang akan terjadi 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, 1 juta tahun yang akan datang, 1 miliar tahun yang akan datang, 1 triliun tahun yang akan datang. Bagaimana kita? Nasib kita bagaimana? Maka untuk itulah hadirin, Islam datang sebagai rahmat, sebagai anugerah yang besar dari Allah SWT yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua hal-hal, perkara-perkara yang harus dibuat, yang harus dikerjakan oleh manusia supaya manusia itu bahagia. Perintah Allah banyak sekali. Bagaimana perintah Allah mengenai keyakinan, mengenai akidah, supaya akidah ini
supaya keyakinan kita tidak salah, sehingga keyakinan itu bisa membawa keselamatan buat kita. Allah memerintahkan amalan-amalan atau syariat, memerintahkan sholat, memerintahkan dzikir, memerintahkan zakat, memerintahkan macam-macam, supaya kita pun ujungnya supaya selamat. Allah memerintahkan perilaku, bagaimana tindakan kita, perilaku kita dengan sesama manusia, dengan sesama keluarga, tetangga, berbangsa, bernegara. Apa yang harus dibuat? Maka Allah perintahkan supaya manusia ini ujungnya supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Karena hidup ini tidak hanya di dunia ini saja, hadirin. Kehidupan ini terus akan berlanjut, tidak berhenti dengan kematian. Kematian justru awal daripada kehidupan. Waladarul akhiratu lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Kalau di sana, di akhirat ini celaka, celaka selamanya. Kalau di akhirat ini bahagia, bahagia selamanya. Hadirin, kehidupan ini tidak berhenti dengan seseorang ini mati, kemudian dikubur atau dibakar, kemudian jadi debu. Tidak, hadirin. Manusia ini akan bertanggung jawab perbuatannya, ucapannya, sikapnya, tindakannya, pilihannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka siapa yang beruntung dalam keadaan seperti ini? Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman. Orang yang imannya lurus, amalannya lurus, akidahnya lurus, akhlaknya baik, akhlaknya lurus. Maka selesai hidup di dunia, dia akan mendapatkan ganjaran-ganjarannya. Kemudian orang ini akan mati. Karena manusia pasti mati. Tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, kamu semua ini kan lari itu dari mati. Tetapi ketahuilah, mati akan mendatangi kamu dimanapun kamu berada. Apakah kamu di markas-markas, di tembok-tembok yang kuat, di dalam istana-istana, di dalam goa-goa, kamu sembunyi di mana saja, kematian akan mendatangi kamu. Kemudian kamu akan disowankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang itu imannya lurus, nanti pasti dipastikan amalannya akan baik. Imannya lurus, misalnya iman kepada Allah, iman kepada akhirat, maka orang ini pasti amalan akan baik. Maka dia akan menjadi orang yang amalannya baik karena merasa dilihat oleh Allah. Malulah hidup di bumi Allah, makan minum rezeki dari Allah, 24 jam dilihat, didengar dan diperhatikan oleh Allah. Kok durhaka kepada Allah? Apa enggak malu? Siapa yang bisa sembunyi dari pandangan Allah dari antara kita hadir? Siapa yang bisa sembunyi dari pendengaran Allah? Maka kalau orang itu imannya lurus, dipastikan dia jadi orang yang baik. Dia malu berbohong, dia malu menipu. Bagaimana menipu? Mungkin dari orang lain dia bisa tersembunyi, tapi dari malaikat-malaikat Allah, dari Allah sendiri, apa bisa menipu? Mungkin manusia bisa berbohong dengan segala macam alasan, dengan segala macam alasan itu tadi. Mungkin begini, begitu, begini, begitu. Tetapi Allah Maha Tahu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau orang itu imannya lurus tentang akhirat, akhirat itu ada surga, akhirat itu ada neraka, maka juga dipastikan orang ini akan baik. Maka orang ini akan berlaku, akan bertindak, akan bersikap, akan berucap perkara-perkara yang menyebabkan masuk surga. Dia akan meninggalkan sikap, tindak, ucapan yang menyebabkan masuk neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka orang ini akan berpikir, apa saja yang menyebabkan saya masuk surga, saya akan berbuat, saya akan lakukan.
walaupun mungkin berat, walaupun mungkin tidak sesuai dengan nafsunya, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi, "Hufatin naru bisyahawat wa hufatil jannatu bil makarih." Maka ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan surga hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, "Wahai Jibril, surga sekarang sudah selesai. Coba kamu lihat." Maka betul dilihat sama malaikat Jibril, "Ya Allah, begitu indahnya surga itu. Begitu indahnya surga itu. Belum pernah aku melihat seindah surga." Terus pendapatmu bagaimana? "Ya Allah, aku yakin tidak ada orang yang melihat surga kecuali orang itu akan berkorban habis-habisan untuk mendapatkannya. Siap berkorban, jangankan korban waktu, tenaga, harta, pikiran, nyawa pun siap untuk mendapatkan itu." "Sebentar Jibril, surga ini akan saya liputi dengan hal-hal yang bil makarih, sesuatu perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia, tidak cocok dengan syahwat-syahwatnya manusia." Setelah dihufat, setelah dikepung, setelah dilingkari oleh Allah SWT dengan bil makarih, dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, menyusahkan, maka malaikat Jibril disuruh melihat lagi. "Jibril, sekarang surga sudah aku aku kepung, aku tutupi, aku liputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia." Maka setelah dilihat oleh malaikat Jibril, "Ya Allah, setelah saya lihat sekarang ini sedikit sekali orang yang mau masuk surga." Karena apa hadirin? Harus melewati hal-hal yang tidak disukai tadi. Jujur, sulit. Kemudian amanah, kemudian harus menjaga perintah-perintah Allah, sholat, zikir, puasa, zakat yang kaya. Hadirin, begitu sulitnya. Mungkin kalau satu kali, dua kali mungkin tidak terlalu sulit. Tetapi kalau batasnya sampai mati, hadirin, sholat sampai mati, zikir sampai mati, Islam sampai mati dalam kebaikan, itu namanya husnul khotimah. Kemudian hadirin, setelah Allah SWT menyelesaikan menciptakan neraka, maka malaikat Jibril juga dipanggil. "Hai malaikat Jibril, neraka sekarang sudah jadi, sekarang kamu lihat." Maka malaikat Jibril melihat neraka. Jibril pun ketakutan, mengeri sekali, dahsyat sekali kecelakaan, kesengsaraan, siksaan-siksaan yang disediakan di dalam neraka. Maka malaikat Jibril matur kepada Allah, "Bagaimana Jibril?" "Ya Allah, tidaklah orang melihat neraka kecuali saya yakin manusia akan berkorban habis-habisan supaya terhindar, supaya selamat dari api neraka." "Sebentar Jibril, neraka akan saya hias dengan hiasan-hiasan yang menarik. Hufatin naru bisyahawat." Maka neraka dihiasi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, mengenakkan manusia, cocok dengan syahwatnya, cocok dengan nafsunya. Maka betul hadirin, setelah neraka dihiasi, diliputi dengan syahwat, maka malaikat Jibril disuruh melihat lagi. "Lihatlah Jibril, bagaimana?" "Ya Allah, setelah aku lihat neraka yang begitu seramnya, kemudian sekarang ditutupi, dihias dengan syahwat, maka tidaklah orang itu melihatnya kecuali pasti tertarik dengan neraka." Maka hadirin, kabar ini mestinya menjadikan kita semakin cerdas, semakin pandai. Janganlah mimpi, janganlah berharap hidup di dunia ini tanpa halangan, tanpa rintangan, tanpa ujian dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Hadirin, kita harus paham, orang-orang yang tidak beriman pun juga susah payah di dunia ini. Mereka pun juga susah, mereka pun juga banyak masalah, mereka pun juga kesulitan-kesulitan, banyak sekali juga. Tetapi orang beriman juga begitu, ada masalah-masalah, ada kesulitan-kesulitan. Tetapi yang berbeda hadirin, wa tarjuna minallahi ma la yarjun.
Orang beriman, hidup ini ada harapan. Kesulitan-kesulitan, kesengsaraan-kesengsaraan sebentar di dunia. Tapi watarjuna minallah ma la yarjun. Kamu punya harapan di rahmat Allah SWT di akhirat. Kamu punya harapan yang mana mereka tidak punya harapan. Ini bedanya. Kalau orang yakin dengan akhirat itu punya harapan-harapan. Harapannya kalau ada dosa semoga diampuni oleh Allah. Kalau dia beramal berharap semoga diterima oleh Allah. Sehingga hidup ini penuh dengan optimis karena harapan-harapan. Semoga hadirin yang dimuliakan Allah SWT, karena perjalanan kita masih panjang, maka bagaimana kita siapkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah, siapkanlah bekalmu untuk sowan menghadap kepada Allah. Yang perjalanannya masih berliku-liku, masih panjang, ada kubur, ada mahsyar, ada sirat, ada hisab, mizan, ada surga dan neraka, masih panjang sekali. Maka kita jangan sibukkan dengan debat-debat, jangan sibukkan dengan main-main, tetapi hadirin, waktu kita ini terus diawasi, terus berjalan, siang ganti malam, malam ganti siang, sore ganti pagi, pagi ganti sore. Tidak terasa tiba-tiba kita sudah diusung di dalam kubur. Di sana kita sendirian. Kalau kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berguna dan bermanfaat, sibuk dengan amal yang soleh, nanti kita akan menyesal di kubur, menangis sendirian, ingin pulang sudah tidak bisa lagi. Maka untuk itu hadirin, kesempatan demi kesempatan akhirnya pun akan habis. Maka bersiap-siaplah, bersegeralah, wa tazawwadu, untuk mencari bekal menghadap kepada Allah. Alangkah bahagianya ketika nanti kita di hadapan Allah dengan bekal yang sangat banyak, dengan bekal yang cukup, sholatnya baik, zikirnya baik, akhlaknya baik, sehingga kita akan berbahagia, kita akan senang, kita akan merasa bersyukur kepada Allah atas pertolongan-pertolongan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik dan hidayah, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan, sehingga detik-detik menjelang kita harus pergi dari dunia dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan lisan kita basah dengan zikir la ilaha illallah. Ja'alanallahu wa yakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.